Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah, Selamat malam. hari ini kita bisa tatap maya di hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan yang mau mimpin berdoa, saya persilahkan. Monggo, Kak Andi, silakan untuk memimpin berdoa. Atau yang lain, silakan. Bu Agus, monggo untuk memimpin berdoa. Ya, saya memimpin berdoa malam ini. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pada hari ini kita diberikan kelancaran pada waktu pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, izin share screen. Ya, untuk malam hari ini modul 1.3 pembelajaran PCOK berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman. Ya, kesepakatan bersama pertama yang saya nggak lupa, selalu saya mengingatkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, pada malam hari ini tujuan sesi kita, Bapak Ibu diharapkan mampu, satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda yang pertama, melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang empat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Lanjutkan. Ya, agenda 5 menit pertama, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1, role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. 10 menit aktivitas menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang kelima, 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Lanjutkan. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakan? Silakan bisa menjawab lewat kolom chat.
Saya persilahkan. Monggo, kakak-kakak bisa menjawab lewat kolom chat. Maaf Kak, baru ikut gabung ini. Mohon maaf, Ya Kak, silakan. belum pulang. Masih di Mixu. Ya, silakan bisa menjawab di kolom chat bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Silakan bisa menjawab lewat kolom chat. Ya, ya. Pembelajar, saya akan membacakan dari komentarnya Kak Ito. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Silakan, kira-kira ada yang bisa menanggapi atau menguatkan pemahaman. Yang lain silakan. Tak kuat, monggo bisa komentar di kolom chat. Aku belum bisa komentar ini. Belum fokus, suaranya habis. Ya Kak, Mohon maaf ya Kak. Maaf, saya ikut. silakan yang lain, monggo. Kak Dinar, menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan semua murid. Monggo yang lain bisa ngasih komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Suratno. Ya. Saya Maaf baru gabung. Nggih, nggak apa-apa Kak. Saya membacakan Kak Jumari, pembelajaran kognitif dan keterlibatan siswa. Monggo yang lain. Saya lanjutkan nggih. Ya. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Jadi di sini gambar ini Maaf ada Kak, kurang bisa terbaca. kurang besar ya Kak? Bagaimana? Kelihatan nggak Kak? Ya, sekarang lumayan udah. Ya. Ya. Ya, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita.
Jadi di sini kita melihat, bentar. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Terus yang kedua, melihat satu orang guru ada berapa ini? 12 siswa, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Coba ada kira-kira bisa menjawab dengan raise hand dengan melihat apa yang ada di gambar. Silakan. Ya, monggo Kak Andi. Mencoba menjawab yang itu apa namanya gambar yang pertama. Ya. Pada saat ini ya kolaborasi antara peluit dan apa namanya suara guru untuk saya sendiri. Walaupun lebih dominan ke suara gurunya ya, Pak Ferry. Ya. Kemudian Terus untuk yang gambar kedua, nah ya. dari pertanyaan yang slide sebelumnya, kalau saya lebih nyambung ke untuk ini jawaban ini. Jadi saya sedikit menanggapi jawaban dari Pak Kuat, pembelajaran yang melibat semua siswa sesuai minat dan bakatnya. Itu Ya. saya kurang setuju itu. Maksudnya mungkin di gambar yang kedua ini, contoh misal pembelajaran permainan invasi. Ya. Contoh lah ya. Permainan invasi itu kan sebagai salah satu contohnya satu sepak bola. Ya. Mungkin ada yang sudah pandai menendang, ada yang belum bisa menendang. Nah, di situ perbedaannya. Nanti ada yang belajar menendang, yang sudah pintar menendang, nanti diberikan materi yang lebih kompleks atau lebih sulit lagi. Tapi kalau untuk jawaban Kak Kuat, sesuai dengan minat dan bakatnya, saya kira tidak akan jalan. Misal, si A senangnya sepak bola, si B voli. Tentu saja kita sudah menentukan pembelajaran permainan invasi, tidak mungkin kita memberikan sepak bola dan voli dalam satu waktu pembelajaran yang sama. Itu yang saya pahami dari jawaban Kak Kuat ya, sesuai minat dan bakatnya. Ya, terima kasih Kak Terima Andi. kasih. Kasih applause dulu. Ya, monggo kakak-kakak yang lain bisa menambahkan atau menguatkan pemahaman terkait gambar yang ada di screen ini. Monggo, saya persilakan. Yang lain? Ya, saya mau membacakan punya Kak Ito. Gambar 1, ya, gambar 2 untuk anak usia dini, gerakan tidak selalu sama dengan perintah atau komando guru. Ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nih. Program pengembangan kompetensi guru PJOK 2024. Cassandra, manfaat berpusat pada peserta didik. Saya bentar, saya tak.
link video. Ora bisa ya. Nggak bisa langsung diputar, Kak? Nggak bisa. Bentar, Kak. Kan harusnya bisa. Linknya saja yang di-copy mungkin. Ya, udah tak link nih. Harusnya bisa. Double klik, Kak. Nggak. Double klik udah. Nggak bisa saja. Iya. Ini udah tak double klik. Link di ini aja. Coba tak buka di Mohon maaf Kak Fasil, saya belum ya, bisa fokus sekali lagi. ya, Lanjut, Komandi. Pak Ratno silakan diramaikan. Untuk Siap. bentar. Ini ini, videonya nggak bisa. dan aku jadi jeluk es krim. Siap, bungkusnya, Bro. Aku bagian emang sih. Oh, nggak bisa ya. Di link. Coba ada yang bisa nggak ya? Kakak bisa bantu. Di LMS ada ya, Kak? Ada sih. Oh, ini bisa. LMS Ya, yang kuatkan ya pemahaman udah. belum bisa dibuka, Kak? Ya, bentar. Nih sudah bisa, Kak. Saya Oke. izin share screen. Know from all the research that when students are empowered to make decisions, Bisa kebaca they kan, Kak? thrive. And thriving means they Diperbesar.
Bisa melihat video tadi kakak-kakak semuanya? Tidak. Tidak ya? Ini lagi. Ini share screen lagi. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya itu kakak-kakak, kita melihat dari Cassandra, dari dari orang luar negeri. Lanjut untuk share screen. Ya. Ya, aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, assessment, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Kita lanjutkan. Langkah-langkah aktivitas. Jadi nanti kita membagi kakak-kakak untuk berpasangan. Jadi nanti saya kirim ini di kolom chat dulu. Membagi berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4. Nanti saya menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi di awal di sprint sheet. Terus yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet.
nomor 8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi nanti kakak-kakak berpasangan, silahkan nanti ini ada spreadsheet-nya, tak share nih. Ini nanti bisa dibuka, terus saya menunjukkan untuk gerakannya. Ini spreadsheet-nya seperti ini, tabel self dan peer assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Yang pertama, kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, ini gerakannya. Ini gerakannya seperti ini. Nih, yang pertama. Ini saya scan lagi. Ya, ini gerakannya seperti ini. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2x8 dengan intensitas moderate. Jadi di medium. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kencang juga, nggak terlalu pelan. Jadi di tengah-tengahnya. Mungkin kira-kira ada pertanyaan? Kakak-kakak, silakan. Mohon izin bertanya, Kak. Ya. Ini kita mempraktikkan langsung sekarang atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Sekarang Ya nanti cuma 2x8 gerakan. Untuk pasangannya mau saya bagi atau kakak-kakak memilih sendiri? Gimana? ya dibagi saja mungkin. Bagi aja. Oke. Ya nek off cam ya nggak bisa lihat. Iya, makanya itu. Harusnya on cam semua. Memang sesuai kesepakatan juga harus kamera on. Ya, silakan. Ya. Mungkin Kak Andi mau sama siapa? Sebelum melakukan hitung denyut nadi. Manut, Pak De, manut.
Ya, monggo silakan mau milih sendiri nggak apa-apa. Ini yang on kamera kan jenengan sama saya tok, yang lain barangkali nggak ada orangnya, ini gaib. Monggo. Kakak Ini yang hanya lain. satu gerakan ya, pilih satu gerakan di antara ya, 5 pilih itu satu. ya. Iya, heeh. 2 kali 8. Jadi nanti yang Ya. dihitung sebelum dan sesudah melakukan gerakan denyut nadinya ya. Ya. Itu harusnya berpasangan, nanti kita saling mengamati. Gerakannya sudah sesuai dengan contohnya atau gimana? Oh, iya iya iya. Monggo. Yang lain. Jadi harusnya sekarang kita menghitung denyut nadi kita ya, Ya. sebelum melakukan gerakan ya. Ya, sebelum 10 hitungan nanti dikali 6 hasilnya ya. Ya. Yes. Ya, silakan saya bagi. Itu sudah saya bagi, silakan. Break room-nya. Kak Andi sama Kak Ito, monggo masuk ke breakout room. Kak Anggit dengan Kak Nur, Kak Suratno belum ada, Kak Agus sama Kak Dinar, monggo. Lari di tempat tadi nomor berapa ya? Lari di tempat, bentar. Lari di tempat tadi nomor 5. Nomor 5 ya. Oke, Ya. terima kasih. Di breakout room nggak ada pasangan, Kak. Sama Kak Andi, Kak Ito. Sabar Bu, sabar. Ini belum pakai celana, jadi pakai celana dulu. Nanti saya belum pakai celana, bahaya.
Alah udah di sini saja lah, nggak usah pasang Ya nggak apa-apa. pasangan. Ya udah nggak apa-apa, saling mengamati saja nggak apa-apa. Ya nggak ada pasangannya, ditunggu-tunggu nggak ada pasangannya. Tarik di tempat ya betul. Prakteknya besok kalau luring saja lah. Luring besok beda lagi kak. Ya wis anggap baik ini sudah praktek. Hitung denyut nadi akhir, catat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Nanti ditulis di yang saya kirim di spreadsheet di kolom chat. Spreadsheet-nya itu masih view only kayaknya. Iya, Pak. Coba Iya. tak buka dulu. Harus ngirim message kalau mau ngedit. Coba Kak dibuka. Kak Andi. Ya, coba ya. Ya. Masih view only. Masih view only. Pak Ferry, masih view Ya. only. Sekarang yang praktek Pak Andi. Yang sudah siap praktek, yang lain ngamati. Nah,
biji share screen. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi misal tadi Kak Andi memilih gerakan misalkan nomor berapa tadi? Nah, Gerakan nomor 5 lari di tempat. Lah, lari di tempat. Lah, gerakan 5. Denyut nadi awal berapa? Sebelum melakukan lari di tempat. Ya, dihitung, terus denyut nadi akhir, terus umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Yang dilakukan oleh pasangannya seharusnya tadi ya. Ya, gitu. Nanti bisa menuliskan. Cuman itu masih view only, jadi belum bisa ngisi. Iya. Bisa ya. Ini masih kekunci. Saya lanjutkan ya, Kak. Siap, siap. Ya, kita lanjutkan. Mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Tapi karena spreadsheet-nya belum bisa dibuka, kita lanjutkan saja. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Terus yang keempat, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Coba kira-kira dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan sudah dilakukan dengan benar dengan kegiatan yang tadi? Silakan, kira-kira ada yang bisa bantu untuk menjawab? Monggo. Atau enggak langsung ke pertanyaan, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Terus yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Terus keempat, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak atau Ibu sebelum dan setelah latihan? Monggo, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Silakan. Dan kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan aktivitas kita mengecek denyut nadi dulu. Setelah itu kita melakukan aktivitas. Terus ada perubahan atau tidak? Silakan bisa dijawab lewat kolom chat atau lewat raise hand, silakan. Kira-kira dengan kita melakukan gerakan yang tadi. Monggo, Kak Andi bisa untuk menjawab.
Nomor 1, 2, dan 3 coba di slide-nya kembali lagi, Mas. Yang pertanyaan 1, 2, dan 3. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Terus kedua, adakah efek yang baru Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Ya, saya akan membacakan punya Kak Andi. Jawaban nomor 1 maksudnya sudah sesuai Ya, contoh apa belum? Belum, ya. Terus yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Monggo silakan bisa lewat chat. Ya, untuk Kak Andi, yang kedua karena gerakan atau latihan baru sekali tentu saja belum dirasakan efeknya. Terus Kak Ito, denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ada perubahan. Sesudah melakukan aktivitas atau gerakan denyut nadi akan berdetak semakin kencang. Terus yang keempat pertanyaannya, efek instan hanya perubahan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan gerakan. Ya, saya lanjutkan. Ya, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ya, nanti teman-teman bisa menjawab lewat Jamboard. Saya copy dulu. Ya, silakan Kak Andi. Ya, sebelum ke Jamboard itu apa namanya? Tadi permainan atau aktivitas tadi melakukan role play itu Ya, nantinya maksudnya akan ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya kira seperti itu ya. ya, Contoh saya ingin melakukan lebih minat kepada gerakan lari di tempat seperti itu ya. ya, begitu.
Itu kalau di materi yang kita kenal itu kan gerak-gerak non lokomotor apa ya? Ya, Karena gerakan di tempat. di Nah, tempat. ya sebagai contoh saya menginginkan hanya lari di tempat seperti itu kan. Mungkin nantinya akan ke situ arahnya ya. Mengarahkan ke situ, berpusat kepada peserta didik, arahnya akan ke situ mungkin, kepada minatnya itu tadi yang Ya, disinggung oleh Pak Kuat. Terima kasih. ya. Untuk apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran kira-kira? Ya, masukannya ya bisa sesuai minat dan bakatnya bisa. Sebagai contoh, kalau istilah dulu permainan bola besar ya, ada sepak bola, ada voli, ada basket. Ini kan kejauhan tentu saja arahnya ke situ lah. Bisa saja kita lakukan sesuai kita laksanakan sesuai bakat dan minat anak. Kan ada yang suka sepak bola, ada yang suka voli, ada yang suka basket seperti itu. Tapi konsekuensinya harus peralatan yang lengkap. Walaupun kita harus kreatif, misal basket kita tetap bisa melakukan dengan bola voli, ya kan? Ya. Itu. Kecuali kalau sepak bola kita menggunakan bola voli yang kita sayangkan nantinya akan cepat rusak. Juga dengan misalnya ada bola kaki kita gunakan untuk voli, tentu saja kasihan anaknya. Paling tidak ya kalau memang kita bisa melengkapi sarana dan prasarana, mungkin itu bisa berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain menanggapi apa yang telah disampaikan sama Kak Andi. Saya persilakan. Yo bagus. Diskusi. Ya. Diskusi ya Kak Ferry ya. Ya, silakan bisa. Izin ikut menanggapi kakak. Ya, silakan Kak Ito. Terkait dengan ini mungkin arahnya nanti kita ke pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya. Ya, Kak Andi, gimana? Ya, menanggapi lagi dari Kak Ito, kalau menurut saya terdiferensiasi itu khususnya untuk belajar gerak, saya kira maksudnya seperti ini. Contoh di dalam renang lah ya, renang. Tujuan pembelajarannya supaya ya belum ke situ dulu. Misal ada anak yang belum berani masuk ke dalam air seperti itu. Ada yang sudah mahir masuk dan keluar air ambil nafas seperti itu maksudnya mungkin. Bagaimana Kak Fasil? Ya, monggo silakan Kak Nur bisa menanggapi dari Kak Andi. Saya persilakan. Kalau menurut saya dalam pembelajaran berdiferensi ya, dalam satu materi itu kita sesuaikan dengan minat anak. Itu dalam satu materi ya. Misal dalam materi lempar tangkap bola voli. Nah, kita sesuaikan dengan misalkan dibagi kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestik. Jadi anak kan kadang ada yang suka melihat video. Jadi dalam pembelajaran anak suka melihat video. Jadi kita tampilkan video. Terus ketika anak yang suka melihat gambar, mengamati gambar, kita tampilkan gambarnya. Dan apabila anak suka dengan gerak kinestik, jadi kita beri kesempatan untuk melakukan gerak. Jadi kalau menurut saya berdiferensi dalam satu materi, tapi kita sesuaikan dengan minat siswa tersebut. Mohon maaf kalau kurang bisa dikoreksi. Ya,
silakan Kak Kuat bisa menanggapi. Ayo biar ramai yo. Ya, monggo Kak Apa Kuat. yang tadi disampaikan, ya mohon izin untuk berbagi apa ya istilahnya pendapat lah di sini supaya kelompoknya jadi hidup itu. Mohon maaf suaranya agak kurang jelas. Tadi apa yang disampaikan Mas Andi, ya saya sedikit bisa menangkap. Terus kemudian disampaikan Mbak Ito ya itu mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Nur itu juga sangat luar biasa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait pembelajaran diferensiasi ini yang susah itu dalam prakteknya. Kalau misalkan diomongnya gampang, diferensiasi tapi pada saat praktek dengan anak itu sangat susah menurut saya Kak. Contoh tadi yang disampaikan Mbak Nur lah ya. Misalkan dari beberapa anak ada yang suka nonton video. Kita dalam belajar olahraga, beberapa anak kita pilih atau pisah untuk melihat video. Kemudian ada yang melihat atau mendengarkan cerita kita bercerita. Terus ada lagi yang kinestetik yang gerak. Nah, bagaimana kita dalam mengawasi anak ketika anak itu terpisah-pisah sesuai dengan minat bakat mereka. Memang benar, saya juga setuju kalau anak itu belajar karena ini berfokus pada anak. Kalau mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka, harapannya atau tujuannya pasti akan bagus atau tercapai. Tapi kalau di olahraga itu yang kita menjadi PR atau tantangan bagi kita, bagaimana kita mengonsep supaya pembelajaran PJOK itu bisa mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat atau minat anak lah seperti itu. Itu yang menjadi PR kita. Coba nanti ada masukan saran dari teman-teman yang di sini yang kiranya bagus bisa dalam pembelajaran apa supaya nanti kita ya dengan perkembangannya ada kita mengarah ke yang lebih baik. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Kak. Mohon maaf. Ya, makasih Kak Kuat. Monggo kakak-kakak yang lain. Monggo Kak Kuat. Izin berpendapat lagi Kakak. Monggo silakan. Betul seperti tadi yang disampaikan Kak Kuat. Pembelajaran terdiferensiasi di sini, apalagi dengan PJOK ya, yang banyak praktiknya. Nah, di sini kan ada diferensiasi produk, konten, dan proses. Mungkin nanti diferensiasinya ketika kita melaksanakan praktik langsung, di situ kita bisa menggunakan diferensiasi produknya atau prosesnya gitu. Misalnya untuk anak PAUD ya, ketika kita melakukan pembelajaran lempar tangkap bola, mungkin dari jaraknya yang belum mampu, jarak yang dekat. Nanti yang sudah mulai mampu, jaraknya ditambah lagi gitu. Mungkin seperti itu Kak. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Ya, silakan Kak Andi. Bisa ya. Terus terang ini Kak Fasil, dari sekian lama berjalan kurikulum Merdeka, walaupun bukan kurikulum Merdeka, saya kira juga sudah ada metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu kan artinya berbeda. Tentu saja ya tadi kalau kami belum pernah mendapatkan pendidikan dan latihan mendapatkan hal seperti itu memang, atau mungkin saya sendirilah mungkin sudah, tapi yang lain sudah tapi saya belum. Karena belum dapat diklat itu ya, sepengetahuan kami, saya sendiri, saya pribadi tentu saja belum terlalu dalam tentang diferensiasi. Tadi Mbak Nur jawabannya itu mungkin tentang metode yang berbeda juga masuk. Nah tadi yang lempar tangkap bola, ada yang dekat dulu, terus ada yang sudah bisa jauh, itu juga diferen, berbeda. Sesuai dengan inputnya lah. Modal awal tiap anak tentu saja berbeda-beda. Ada yang sudah pintar berlari, ada bahkan yang belum bisa berjalan sama sekali.
Jadi memang diferensiasi itu saya kira juga banyak modelnya, tidak hanya kemampuan, tidak hanya minat seperti itu. Mungkin Kak Fasil yang sudah mengetahui, silakan dipaparkan saja di sini apa saja tentang metode pembelajaran diferensiasi itu, berdiferensiasi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah menanggapi apa yang sudah kita bahas ini. Nanti yang belum menjawab bisa lewat Jamboard, saya persilakan biar teman-teman yang lain tahu jawabannya. Saya share dulu. Ya, saya lanjutkan ya Kak. Ya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard. Lanjut. Ya, berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ada video lagi nih. Student Center Learning. Nih, jadi ada yang bisa menjelaskan di sini. Nih, jadi dari jawaban kakak-kakak bisa melihat yang tadi. Saya share screen dulu. What's Bisa terbaca important Kak? here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a Belum relationship. terbaca dan belum bisa menerjemahkan. Plan the appropriate Itu yang bawah kan ada skill nggak that kelihatan, meets Kak? them where they're at. Belum. Express their learning, but it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. What's Saya important here membacakan ya Kak. Jadi di sini menurut Cassandra what's yang penting di important sini here is that we're adalah sharing bahwa the kita decision berbagi making, right? At the end pengambilan. of the day, that's what student-centered learning is. We're sharing the decision making, right? Yang penting di sini Here is that we're sharing adalah bahwa kita berbagi pengambilan keputusan. the decision making, right? At the end of Akhirnya the day, that's what itulah pembelajaran yang berpusat pada murid. student-centered learning is. We're thinking Kita akan memikirkan murid terlebih dahulu. about the student first. So we're Jadi kita akan melihat di mana looking at where is their skill level, what are their apa kekuatan mereka, strengths, what are their areas apa area mereka untuk perbaikan, for improvement. And that comes from dan a itu berasal dari hubungan dengan murid Anda. relationship with your students. So knowing Jadi mengenal muridmu your students helps you to membantu Anda merencanakan keterampilan gerak yang tepat plan the appropriate movement skill dan sesuai dengan kemampuan awal mereka. that meets them where they're at.
so that you can sehingga Anda dapat memajukan pembelajaran mereka. progress their learning. But it also means Tapi itu juga berarti that we invite them bahwa into kita the mengundang decision mereka making. ke dalam So we pengambilan, share the decision making. dan itulah kata kunci yang ingin saya tekankan hari That's the ini. key word that I want to emphasize today. We don't Kita tidak menyerahkan begitu saja pengambilan keputusan. give away the decision making. So it's not Jadi bukan karena Anda tidak memiliki kendali lagi that you don't have any control anymore and students dan murid memiliki semua kendali. have all the control. That's not what we're Bukan itu yang kami katakan. saying. There's a Ada pembagian tanggung jawab itu. sharing of that responsibility. And we can Dan kita dapat berbagi keputusan tentang share siapa, decisions around who, what, apa, di mana, ketika, bagaimana. where, when, how. Ya, itu menurut para ahli. Ya, saya lanjutkan. Ya. Izin share screen. Ya. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca di LMS juga. Mungkin di LMS juga ada. Pertama, peran guru. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ya, untuk peran peserta didik, yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan proses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Ibu Bapak perhatikan dalam pembelajaran? Monggo, silakan yang bisa menjawab, bisa lewat kolom chat atau dengan raise hand. Saya persilakan. Silakan, Kak.
Silakan. Monggo bisa lewat raise hand atau enggak lewat dari kolom chat. Ya, saya persilakan Kak Andi, monggo. Terima kasih. SCL tadinya saya belum paham itu apa itu SCL. Berpusat pada peserta didik ya. Mohon maaf belum membuka LMS-nya Pak Ferry. Ya, monggo silakan yang Jadi lain bisa dari membantu. pertanyaan ini berarti dari SCL itu masih banyak jenis-jenisnya ya. Iya. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan yang lain bisa untuk berpendapat. Saya lanjutkan, G. Ya, jenis-jenis pembelajaran SCL. Small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Jadi jenis-jenis pembelajaran SCL. Mungkin kakak-kakak pernah melakukan pembelajaran seperti ini, cuma jenis-jenisnya yang belum memahami gitu. Monggo Kak Ito, collaborative learning bisa untuk berpendapat, saya persilahkan. Atau berbagi pengalaman di sekolahan kakak-kakak bisa. Saya persilahkan. Silahkan Kak Ito, monggo, collaborative learning. Atau yang lain, saya persilahkan. Ya, saya sedikit menjelaskan terkait SCL ini. Ya, saya membacakan dulu punya Kak Ito. Misal, dalam permainan tradisional betengan ada unsur kolaborasi. Ya, mungkin kakak yang lain bisa berpendapat yang lain atau berbagi pengalaman, bisa. Ya, silakan Kak Andi bisa. Terima kasih. Pendapat game. Misal ini betul atau tidak ya, belajar lompat dan loncat, saya menggunakan permainan tapak gunung atau engklek atau Sundamanda ya. Kebetulan di halaman saya ada beberapa model lapangan tapak gunung. Nanti saya buat beberapa kelompok. Apakah itu termasuk small group discussion atau apa itu masuknya? Mohon petunjuknya, Ya. Pak Hasil. Monggo, yang lain bisa menanggapi. Saya persilakan. Yang lain silakan. Ya, jadi pembelajaran SCL itu adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih efektif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai jenjang. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan.
Jadi small group discussion, metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik atau kelompok peserta didik dan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Jadi small group discussion seperti itu. Terus yang role play dan simulation. Metode ini berbentuk interaksi antara 2 atau lebih peserta didik tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian atau sistem yang sebenarnya. Jadi dengan model ini peserta didik mempelajari suatu sistem dengan menggunakan model. Yang ketiga, discovery learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas, belajar, atau penelitian kepada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik dapat mencari sendiri jawaban tanpa bantuan pengajar. Yang keempat, self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada peserta didik dan membebaskan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi aspek kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal. Yang kelima, cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, membangun konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Yang keenam, contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab, lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan peserta didik, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran peserta didik menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Terus yang ketujuh, problem-based learning. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual peserta didik untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik dapat berpikir optimal. Terus yang ke-8, collaborative learning. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Terus yang ke-9, project based learning. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas project yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan mencari sumber pustaka sendiri. Jadi begitu. Itu jenis-jenis pembelajaran SCL. Saya lanjutkan. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Pertama, karakteristik sosial, jasmani, emosional, dan mental. Terus untuk di usia PAUD, SD, terus menengah, terus atas. Jadi dari karakteristik PAUD tidak sama dengan SD. SD tidak sama dengan menengah. Menengah pun tidak sama dengan atas. Jadi dari menengah mungkin SMP, atas itu SMA. Jadi karakteristik dan minat anak itu berbeda-beda. Lanjut. Ya, cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai.
karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tentang sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Bidang jasmani, sosial, emosional, mental. Usia 0-2 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, 6-12 tahun, 12-18 tahun. Silakan yang mau mencocokkan. Saya kasih kesempatan untuk kakak-kakak yang mau menjawab atau raise hand tentang mencocokkan karakteristik berikut. Manakah ya bidang dan usia yang sesuai? Misalkan berjalan, berlari, itu yang masuknya ke bidangnya mana? Terus nanti di usia berapa mereka? Terus anak-anak usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan, mungkin di bidang mana, terus usia berapa, sebaliknya seterusnya seperti itu. Monggo, kira-kira untuk bisa berpendapat. Yang belum ada suaranya, saya persilakan. Kak Andi mungkin bisa mencocokkan. Yang lain mana ini? Yang lain ini, aduh. Kak Kuat, Kita duel saja Pak ini videonya. Ini kesepakatan kelasnya sudah pada melanggar ini. Videonya tidak on. Aduh, ini bagaimana ini kelasnya? Ketua kelasnya mana ini Pak? Siapa? Pak Ratno ini? Pak Ratno. Untuk berjalan, berlari, merangkak itu tentu saja jasmani ya. ya. Cocoknya itu masuk di usia berapa itu sampai memukul bola, melempar. Ini kembali ke belajar, masuk ke belajar gerak atau karakteristik anak ya Mas ya, waktu kuliah D2 ini. Lalen ya. Kak Suratno. Baru Halo. Oi, baru belum ganti kaos ini. Sang juara ini, Kak Hasil ini. Ya. Putra juara 1, putri juara 3 ini belum mandi ya, kukur-kukur. Luar biasa. Direkod aja budak. Direkod ini yang sopan itu. Monggo dibantu Kak Suratno. Kak Ayo, Andi Pak Ketua. bisa mencocokkan. belum bisa nyambung ini baru datang Aduh, ini iya, baru nyambung ini, belum pemanasan ini. hasil. Nanti Ya, kalau udah dibaca mandi. dulu itu. Aku tak mandi dulu lah. Pulangnya di rumah sendiri apa rumah siapa itu? Kayaknya backgroundnya kayak bukan rumah sendiri itu. Nah, Aduh. Yang Ya, masuknya di usia berapa ini, Kak Ferry ini? ya monggo dicocokkan dulu. Kalau menurut Kak Ito tadi usia 5-6 itu yang jasmani itu. Yang lain monggo silakan, atau Kak Andi sekalian. Mulai belajar untuk bergaul, mungkin 5-6 ya, sosial. Betul atau salah itu? Sosial itu yang kedua. Usianya itu betul 5-6.
pilihannya 4 nggak 5, sampai 5 nggak ada Kak Ito. Adanya 3 sampai 4, 5 sampai 6. Dan yang ketiga mengalami emosi. Maaf, Wis salah emosi ya salah emosional. salah no tipe ini. Salah 5 ketik ya. malah Ya. 45. Jadi di tip X. Ya nanti Memahami dan biarkan mengelola hasil yang emosi mereka, feedback. emosi lagi nih. Konflik berarti mental atau emosional itu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini jawabannya. Wah, 0 sampai 2 ya. Yang jawaban kedua betul ya. Jadi berikut karakteristik dan usia yang sesuai. Izin screenshot. Bok ngesuk mentu maning nang soal P3K PNS. Ya, Direkam gelewean tetap gelewean lah ya. Ning masih di esensi belajar. ya, Terima ya, kasih. saya membacakan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Bidangnya jasmani di usia 0 sampai 2 tahun. Terus yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu di bidang sosial, masuknya di 5 sampai 6 tahun. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Di bidang emosional di umur 6 sampai 12 tahun. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Di bidang mental masuknya juga 6 sampai 12 tahun. Saya lanjutkan. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan bisa dijawab melalui chat komentar. Saya persilakan. Mana ini teman-teman ini nggak ada baunya. Silakan bisa menjawab di kolom chat. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Saya persilakan untuk menjawab melalui chat. Ya, saya akan membacakan dari Kak Jumari. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik penting bagi guru karena dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan peserta didik. Yang kedua, Kak Jumari. Ternyata masih hidup, Jom. Maju mari. Masih kakak, masih. Tak kira orang anu nih. Bersuara Kak Jumari. Masih meloro apa ya? Masih ngomong. Si ngomong gitu. Bocah turu. Ya, silakan dijawab yang soal nomor 2 Kak Jumari. Sit.
Ya, saya membacakan punya Kak Ito. Yang pertama, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan anak sesuai karakteriknya. Cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat anak. Karakteristik itu, Kak. Oh, ya Kak, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik. Sinyal. Kak Jumari yang kedua, guru dapat memahami karakteristik siswa dengan mengamati perilaku mereka di kelas, berdiskusi dengan orang tua, dan mengenal lingkungan sosial siswa. Yang lain, silakan. Kak Dinar, bisa juga untuk dapat menentukan strategi dalam pembelajaran. Yang lain? Banter teman Kak Andi ngetik. Kak Andi, untuk mengelola kelas atau siswa di bidang pedagogi. Kak Dinar, nomor 2, observasi selama proses pembelajaran. Ya, jawabannya, ya saya mau menjelaskan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Student Center Learning atau SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Diferensi. Mana itu Tomlinson? Dari orang luar ini, Kak Andi. Luar Jawa ya. Asalnya nggak tahu saya. Siap. Diferensiasi konten. Jadi ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum, intratas, dan intertax. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten tersebut. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi diferensiasi itu ada 3 yang tadi sudah dibahas sama mungkin Kak Ito sudah membahas tadi masalah konten, proses, juga produk itu. Gimana Kak Andi? Monggo. Iya, betul sekali itu. Tadi saya agak ingat itu, ada mendengar itu dari Kak Ito. Pintar Iya. banget, dari mana ya dapatnya ya? Oh, dari LMS ada ini? Atau Ini di diklat sebelumnya? Ada, Kak. Ada. Kalau sudah buka pasti sudah baca lah. Oh, ya member. Gini. Good lah. Di Mantap. TGP juga itu ada. Ya. Oh, ya member ya. Siap. Ya. Selanjut. Tinggal perlu dibahas, dipelajari, barangkali bisa menerapkan Ya. di kelas. Diimplementasikan. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Monggo bisa raise hand atau enggak bisa lewat kolom chat. Saya persilakan. Kendalanya pasti ada ya Kak Andi ya? Ya, banyak. Cuman monggo. seperti biasa, kita kan saya sendiri kendala tentang komunikasi. Untuk anak-anak, pengalaman saya ya komunikasi tetap. Mereka tidak berani menjawab jujur. Misal secara verbal ditanya kamu sukanya apa, biasanya hanya ikut-ikutan dengan teman yang lain, artinya tidak jujur. Dari situ sudah kendala awal. Yang berikutnya pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu saya pribadi mungkin belum begitu memahami. Ya, baru sekarang lah ada gambaran-gambaran. Lanjut. Mungkin yang lain Mas Dinar. Ya, monggo. Dinar mana Mas Dinar? Ini dari yang sedang menjalankan program CGP, barangkali sedang fresh-freshnya itu tentang apa namanya? Baru bangun tidur, Pak. Ya. Waduh, bangun tidur. Baru pulang ini, tadi statusnya di Purbalingga ini Kak Ferry. Oh. Baru hari Rabu malah sudah. Rubes, di Purbalingga malah Rubes. Silakan. Bagi pengalaman mungkin kendala. Pengalaman. Ya, kendala ya. Iya. Mungkin dari persiapan yang banyak dipersiapkan di awal, mungkin untuk mempersiapkan atau melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi kan biasanya kan banyak persiapan, mulai dari penilaian di awal, terus membuat berbagai macam konten sesuai dengan minat anak, media, terus hingga perangkat pembelajaran dan yang lain-lainnya lah. Intinya persiapan di awal itu sangat banyak, sangat riweh kayaknya loh. Nanti mungkin di tatap muka, jadwal tatap muka itu ada materi ini ya Kak Ferry ya. Di tatap ini sangat antusias saya ini, tidak sabar ingin mempraktekkan ini. Ya, oke. Kita ketemu di tatap muka nanti. Kita tinggal 3 minggu lagi ya. Iya. 3 minggu lagian. Yang nomor 2 Kak Dinar, gagasan baru kira-kira. Gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi
Lah, contoh-contohnya urung sempat macak ya Mas nang Itu modul. mana gagasannya ya, pinter banget kalian ya. Sementara ya idenya ya nanti Ya, akan membuka modul dulu, ya. terus mempelajari apa isi modul itu. Saya membacakan punya Kak Ito. Kendalanya pasti ada, terutama dalam memetakan peserta didik harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Terus yang kedua, gagasan baru yang saya dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi yaitu melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi baik proses, konten maupun produk. Oke. Yang lain silakan. Ya, untuk di Kenyal sesi ini rame-rame. jangan lupa untuk mengunggah LMS hasil refleksi modul 1.3 juga. Maksimal besok ya, Iya. 2359 tanggal 3 ya. Iya, jangan lupa. Ya, besok sajalah. Ya, Nar, besok saja ya kalau sudah di Madurjo ya. Jangan sekarang nanti ngantuk. Nggak jadi berangkat malah. Kita lanjutkan. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Yang terakhir, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih dan wassalam. Ya, yang terakhir terima kasih. Ya, saya mengingatkan kembali untuk mengunggah tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Nanti saya mungkin malam bisa nge-share. Jadi ada beberapa kakak-kakak yang belum mengirimkan tugas, nanti tinggal dibuat tabel. Iya, dibuat tabel, Mas. Ya, nanti di grup. Soalnya tugas itu juga akan mempengaruhi penilaian juga. Kalau kita dulu setiap tatap maya dua kali tatap maya sama nanti izin di tatap mukanya itu akan mempengaruhi penilaian juga. Jadi saya harap kakak bisa hadirlah full seutuhnya, walaupun mungkin ya ada kepentingan juga, tapi kalau bisa tetap full. Terus pada waktu tatap muka juga kita harus selalu datang juga itu. Ya ini kan kebetulan semuanya dari puring ya Mas ya. Jadi misalnya ada rekan yang belum menyelesaikan tugas, nanti kan bisa kita saling membantu lah. Ya. Tidak terkendala jarak seperti itu. Nanti tinggal dibuatkan tabel sambil mengingatkan kurang apa dan sebagainya. Silahkan dikondisikan sama teman-temannya juga. Bisa berdiskusi juga sama, mungkin bisa sharing-sharing sama kelas yang lain. Kan juga nggak semuanya puring di kelas 17, 16 atau berapa? Berarti 13 ini. Berarti 14 maksudnya yang dari PJOK kan 13. Oh iya. Satu TK. Bob TK 2. Satu kayaknya, satu. TK saya sendiri, Kak. Oh. TK Kak Ito sendiri. Terus Ya, udah 13 Kak Ito sudah sharing-sharing. Saya juga merangkap PAUD. Saya merangkap PAUD kalau di rumah. Lah, satu truk muridnya. Betul itu. Gimana muridnya satu tapi di rumah merangkap PAUD. Muridnya cuma satu. PAUD karo PKK.
Tadi gimana sharing-sharing dengan siapa Kak Fasil? Yang itu masalah pembelajaran 30 menit. Wah, Itu ya malah lupa itu. saya kan sudah Lupa itu itu yang ya, ini. sudah membuat RPP-nya. Di situ kan Ya, ada pembelajaran yang apa ya, yang untuk PAUD itu ada misalnya ya, renang, senam. Nah, kebetulan ya. yang mau saya buat untuk sesuai RPP yang sudah saya buat itu yang senam itu yang sudah pembiasaan setiap Jumat. Ini mboten apa-apa. Itu kan gerak dasar, Iya. pembelajaran gerak. Itu Karena di situ kalau kan nggak dibahas saya lihat kali ini ada saya loh. lupa malah. Gimana, Kak Ito? Ada yang untuk pembelajaran senam itu. Jadi Ada. saya sudah buat RPP-nya. Oh, pembelajaran gerak kan? Itu Iya, konsepnya. iya. Yang lain silakan bisa apa namanya? Udah mencicil video pembelajaran. Maksimal kapan itu? Tanggal berapa? Yo, Maksimal berarti tanggal berapa? 25 apa ya? Sebelum tatap muka berarti. Ya, sebelum tatap muka. Nanti di tatap muka pertama menganalisa video sendiri gitu. Ya Itu dibuat video sematan di besok grup tanpa kayaknya itu kan. edit ya. Tanpa edit. Ya. Udah Disematkan di grup. original aja, Bu. Berarti apapun Ada yang lah ya. terjadi, Ya, nggak apa-apa. Ya. Original mawon. terus ini mohon maaf untuk LMS-nya kok yang kuatkan pemahaman ini Kak belum bisa dibuka. Berarti mungkin sebelumnya Kakak belum menjawab. Harus menjawab Ini yang itu ya. Ya, pertanyaan paling cuma Elaborasi. 3. Ya, itu 3 atau 4 atau 5 gitu paling. Tuh, kalau udah dijawab. Elaborasi ini rencananya ini masih dalam proses sih, belum tak unggah emang. Iya. Mungkin juga saya kan beberapa apa namanya sudah mengomentari, kan mungkin bisa dilihat di bawahnya kayak gitu. Yang belum bisa membuka berarti belum apa ngirim itu, menyelesaikan tugas itu. Ya, gitu biasanya. Jadi itu terus berurutan seperti itu. Kalau terus sering buka-buka juga, kadang pas lagi nggak sibuk. Nek buka-buka sih sering. Buka-buka sering. Iya, cuma memahaminya yang susah. Iya. Itu kan yang SCL ada berapa slide bisa di print gitu buat pemahaman gitu. Kalau yang di PDF itu sih insya Allah semuanya Ya, sudah tak unduh. Oh, diunduh semua. Ya. Ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Silakan, Kak Jumari, mungkin tugas aman. Silakan sharing-sharing ke temennya untuk tugasnya. Nanti sertifikat kakak-kakak nanti bisa dipakai di semester ini, semester 2 berarti buat di PMM. Nilainya kan 128 poin. Semester 2 24 25. Iya, itu bisa dipakai. Nanti sudah unggah itu cuma nanti kita tugas tambahan. Ya kurangannya saja ya. Iya, tugas tambahan. Pramuka atau ekstra apa. Itu sudah. Insya Allah Desember nanti keluar sertifikatnya, Januari mungkin sudah keluar. Jadi nanti pas pada waktu di PMM rencananya sudah masuk ini, mengikuti apa namanya, diklat apa ya, diklat apa. Mohon maaf ini boleh tanya sebelum Gimana, ditutup. Kak? Ya. Sepemahaman saya dari yang tadi itu,
untuk berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi itu Silakan refleksi untuk pertemuan hari ini Kak Andi, nggak apa-apa itu. Bisa. apa itu memungkinkan contoh ya apa namanya sebagai contoh saja lah ya, permainan bola besar apa memungkinkan kita membimbing ketiga permainan tersebut. Contoh Maksudnya? ada yang suka basket, ada yang suka sepak bola, ada yang suka voli, apa diperbolehkan atau memungkinkan proses pembelajaran yang seperti itu dalam satu waktu pertemuan. Itu nanti dibahas di tatap muka. Tatap muka. Ada kayak gitu. Jadi minat siswa. Jadi kita ngelompokkan siswa, kita tanya. Iya, sesuai keinginan mereka lah, minat mereka. Ada, nanti ada di tatap maya. Di tatap. Karena kan ada bahasa seperti ini. Yang namanya beras tidak mungkin dibuat menjadi jagung seperti itu dan sebaliknya. Yang namanya beras tidak mungkin dibuat menjadi jagung. Artinya? Ya artinya yang bahan dasarnya itu beras tidak mungkin bisa dibuat menjadi jenang jagung seperti itu, nggak mungkin. Hanya bisa jadi bubur beras seperti itu. Artinya kalau tadi mereka minatnya pada sepak bola, ya untuk menyalurkan minat mereka ya hanya kita berikan sepak bola. Tentu saja nanti ada konsekuensinya, kita harus menyiapkan LKPD ketiganya itu, terus soal-soalnya juga harus ada pengelompokan soal. Selama ini yang kita praktikkan kan kita yang menentukan materi pembelajaran, materi pokok, misal invasi kelas sekian hanya sepak bola, otomatis yang tidak suka sepak bola kan terpaksa mempelajari itu. Artinya itu kan tidak sesuai minat dan bakat anak. Iya, berpusat pada anak. Iya, nanti ada. Ya, konsekuensinya sangat banyak lah. Iya. Di tatap muka nanti ada materi itu. Jadi minat nanti kita buat kelompok. Ya, minat si A, si B, si C pasti akan berbeda. Iya, dari situ juga artinya nanti kita diberi kemudahan ya walaupun masih jadi polemik lah ya. Guru olahraga atau PJOK yang bagus itu yang mempunyai bisa membuat atlet olahraga ya Mas Ferry ya. Ya outputnya kita tidak punya atlet Popda ya jelek jadi gurunya, padahal kan sebetulnya tidak seperti itu. Guru PJOK kan beda dengan pelatih, tapi tetap pandangan umumnya seperti itu. Ya, secara umumnya kayak gitu. Nah, kita malu sendiri lah, kita malu sendiri tidak punya atlet seperti itu, kita malu. Pandangan kurang puas lah. Iya. Ya, kita sendiri walaupun kita tahu jawabannya tidak boleh seperti itu, tapi kita juga dari diri sendiri kurang puas jika tidak punya atlet yang berprestasi. Mungkin dari pembelajaran berdiferensiasi itu bisa membantu kita sendiri untuk memetakan atau meninventarisir anak. Ini bakatnya di lompat jauh, ini di lari dan sebagainya, contoh di atletik seperti itu. Lanjut. Oke. Monggo Kak Suratno, kayaknya sudah cerah. Sudah kelihatan seger. Woi, suara ganti baju belum? Mana videonya orang ngambil dong? Oh ya ganti. Suara kukur-kukur baik. Pertanyaannya apa tadi? Kak Fasil. Pertanyaannya terima kasih. Pembelajaran hari ini. Kenapa? Suratnya Bungora terlambat. Refleksi hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini. Hari ini nggak ngajar di Kebumen. Malah nyakali Pak. Pembelajaran gitu. Pembelajaran Zoom meeting dia, itu pembelajaran ulang nang sekolah, orang nyambung orang percuma. Pak Fasil. Ya, Pak. Kita tutup dulu aja nggih. Nanti kita dasar. Lain kali bisa alhamdulillah untuk pertemuan tatap maya hari ini kita selesai. Silakan
Kak Suratno untuk memimpin berdoa. Doa. Berdoa, silakan. Ya. Doa. Tangannya di atas, angkat. Itu besok untuk Kak Fasil. Gimana? Itu untuk luringnya besok di mana ya? Di Kira-kira. Kebumen. Suara sabar. Woi, halo bro. Halo. Di Kebumen maksudnya di mana? Belum tahu. Kayaknya ya mungkin Sabar nggih, sabar. kalau di sekolahan kayaknya SMP. dari pagi sampai sore. SMK 1 mungkin. Soalnya harus seminggu orang mulang kan, jadi orang mulang mana kan senang. Gumune ya penutupan muncul kabeh loh. Penutupan muncul kabeh. Kita duduk. Pertanyaannya ketemu pada mendi. Kita berdoa dulu. Mari Pak Suratno, monggo. Kita ingin berdoa dulu. Oh ya, Yuk. teman-teman, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, ya harapan kami semoga untuk materinya saya juga baru masuk keluar, jadi nggak nyambung ini, maaf Pak Fasil, juga Pak Kasih. Ya, langsung saja untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, kita berdoa, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo. Amin. Ya. Terima kasih Kak ilmunya. Ya, saya stop dulu. Foto. Metal lagi, metal. Jangan 1 atau 2, bahaya. Metal. Oh iya. Iya. Kira ya.